Kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya lewat, segera memasuki musola karena acara tausiah segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin la nabiyya ba'dahu. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ustaz Fardi Anwar Muhajir, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita semua, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bersama-sama dapat berkumpul di mushola Nurul Ilmi ini dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang. Salawat serta salam semoga tercurahkan ke baginda Rasulullah SAW beserta para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan termasuk kita. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia, untuk acara pertama kali kita ini mengadakan kuliah duha pada Jumat sekarang ini, dan insya Allah nanti akan dilanjutkan setiap bulan satu kali, barangkali begitu Bapak Sekolah. Adapun untuk tausiah atau kuliah duha ini ada beberapa mata acara yang akan kami sebutkan.
Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Acara yang ketiga tausiah duha yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Fardi Anwar Muhajir. Acara yang keempat adalah tanya jawab keagamaan, dan acara yang kelima adalah penutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billah. Maaf. Yang terhormat Ustadz Fardi Anwar Muhajir, yang terhormat para ibu bapak keluarga besar SMP Desa Kusuran Kalaya. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya maka di pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, untuk bersama-sama menggapai suatu keberkahan, di mana kegiatan ini insya Allah akan dilaksanakan sebulan sekali kalau Ustadz yang sibuk, khususnya minggu kedua atau Jumat kedua. Selawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat semuanya, amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian, selanjutnya saya sebagai kepala sekolah yang baru beberapa bulan ini, nampaknya kegiatan ini sangat bagus kalau kita laksanakan seperti ini, sesuai dengan misi sekolah, yaitu terwujudnya sekolah yang berprestasi berdasarkan iman dan takwa. Jadi iman dan takwanya kita terjemahkan bermacam-macam di sekolah kita ini. Antara lain ini, dan yang telah berlangsung dengan anak-anak pun itu pun salah satunya. Yang kemarin saya menyaksikan bagaimana penampilan 7B dan 8B. Kedua-duanya bagus dan nampaknya begitu tampilan 7B itu sangat mengharukan, ya sampai menitikkan air mata. Jadi di sana anak-anaknya Ibu Siti itu ternyata improvisasinya luar biasa. Di sana ditambahkan bagaimana detik-detik terakhir Rasul kita didatangi oleh malaikat. Di sana sungguh satu hal yang ya kita itu tingkatnya Rasul, apalagi kita. Ibu-ibu sekalian, untuk kali ini saya harapkan sebetulnya hadir semua, dan mudah-mudahan ya kalaupun nggak hadir ini ya mudah-mudahan saja ke depan bisa hadir semua. Dan ini diharapkan kegiatan ini rutin dalam rangka ya menambah keimanan kita. Semoga saja dengan kegiatan ini sedikit demi sedikit ya kita ini akan menambah wawasan kita tentang keagamaan kita, sehingga kita ini jangan sampai disebut seperti sinetron itu ada Islam KTP. Jadi mudah-mudahan kita ini benar-benar mendalami apa yang harus kita lakukan. Ibu dan bapak sekalian, acara ini selain nanti setelah sukses ini, saya sudah kerjasama dengan ya di depan ruang guru itu ada 4 yang mungkin kalau tidak suka silahkan dinikmati seadanya. Ya mudah-mudahan saja ini menambah satu keinginan. Karena ini kalau ini rohani, nah di sana ada jasmaninya. Kita jadikan aja mungkin sekarang hanya 1 stand, mungkin ada yang akan tambah lagi 2 stand, 3 stand. Wah, kata Pak Rahmat, Pak, itu yang minggu baik sih,
bandarnya kan dia rugi. Kalau tiap minggu bandarnya rugi. Ini sebulan sekali saja, mudah-mudahan dia bisa berlangsung gitu, insya Allah. Ini dalam rangka terjemahan tadi. Jadi ibu bapak sekalian, mohon sikapi, dan nanti ustadznya ini yang mungkin akan membawakan topiknya apa, dan diharapkan nanti ada penjelasan ustadz ini, ibu bapak mengukur diri sendiri apakah yang diucapkan oleh ustadz ini sudah dijalankan oleh saya atau belum. Maka tinggal dilihat, kalau memang sudah dijalankan, checklist, kalau belum, silang dan matinya ya. Jadi apakah banyak silangnya, apakah banyak checklistnya, sehingga nanti oh kalau begitu saya banyak silangnya. Nah, diharapkan dengan adanya pengajian yang seperti ini, ya nanti ada banyak checklistnya dan kisah-kisah yang ditawarkan oleh anak-anak atau dibawa oleh anak-anak ini mudah-mudahan ya menambah hidayah kita semua. Jadi sehingga hidayah ini akan selalu menyelimuti SMP 1 Suranegara. Amin. Karena dengan hidayah ini ya saya ini sebagai sekolah usaha aja, modal gini usaha. Ada buletin, ada SMS, ada pengajian pagi hari, ada penampilan anak, baik itu Senin maupun ini hanya sekedar usaha. Usaha apa di sebelah mana Bapak Ibu akan dapat. Jadi dengan berbagai macam kegiatan ini adalah terjemahan dari visi sekolah. Karena visi sekolah yang ini jarang atau mungkin kepala sekolah kadang-kadang mengaplikasinya nggak bisa. Ya mungkin tidak peduli dan sebagainya. Padahal ini yang apa sebabnya? Karena dari mulai iman dan takwa ini lalu kita berkembang kepada kegiatan kita. Kita pijakannya dari situ. Sehingga kita mudah-mudahan dengan doa dulu, lalu ikhtiar, doa. Jadi mudah-mudahan saja usaha kita, sekolah kita ini, ya apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan, itu pelan tapi pasti dengan cara seperti ini. Kita bekali dulu rohani kita, lalu kemudian kegiatan, doa lagi. Mudah-mudahan dari sekolah kita bukan hanya kepada sekolah kita, tapi akan menyebar ke rumah-rumah Bapak dan Ibu, sehingga keberkahan ini terus mengalir dari sekolah ini sampai ke tempat tinggal kita, kepada keluarga kita, dan seterusnya dan seterusnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu saja harapan dari saya sebagai sekolah. Semoga saja kegiatan ini bisa ditanggapi dengan positif. Ya mau tidak mau, mumpung kita masih sehat, mumpung masih bisa kita bersilaturahim, mangga dalam hal ini Bapak Ibu kami undang untuk ke depan itu bagaimana supaya kegiatan ini lebih baik lagi. Kami undang improvisasi Bapak dan Ibu, contohnya kemarin di 7B, di 8B, dan saya pun lihat rekaman 8A Pak Haji Nana. Amin. Jadi saya lihat rekamannya itu bagus, hanya pas anak doa itu pakainya penutup ininya, itu pakainya dia sinjang ini, kenapa nggak pakai sarung si anak dia. Jadi itu sedikit ini. Lalu komentar dari ibu seninya itu gambarnya nggak ditutup sebelah sendiri. Jadi walaupun saya nggak tahu karena direkam, tahu peristiwanya. Bagaimana Ibu Andri komentarnya panjang lebar, dan seterusnya. Jadi akhirnya jadi ustad dan semua gitu. Jadi ya kita ini guru terus terang aja harus seperti itu, artinya memberi pencerahan kepada anak. Tentu muaranya kepada anak, artinya kepada kita. Sehingga saya harapkan nanti dengan penilaian kegiatan ini akan menjadi kita ini sebagai ustaz dan ustazah semua, bukan hanya milik Ibu Ida, tidak Ibu Ida. Jadi milik keluarga besar SMP bisa kurus. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan ada
manfaatnya dan juga dapat dipahami serta diamalkan bagi kita semua. Amin. Amin. Acara selanjutnya yaitu acara yang ketiga, acara inti adalah tausiah duha yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustaz Fadli Anwar Muhajir kepada Bapak Ustaz Fadli Anwar Muhajir dipersilakan. Sampai 8.15 kan? Iya, dari 1 jam pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para ibu, para bapak dan hadirin rahmatullah. Yang pertama, tentunya tidak ada kata yang indah untuk saya sampaikan, melainkan sebuah ajakan. Mari kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita semua. Yang kedua, mari kita senantiasa memperhatikan sekaligus mengusahakan dengan usaha nyata terkait dengan keadaan keimanan kita. Apakah sedang turun atau naik, sedang lemah atau kuat. Jadi perlu perhatian. Kemudian yang ketiga, saya hanya ingin mengingatkan dari tadi, dari Bapak pengacara, kemudian Bapak kepala sekolah sering berkali-kali menyebut asma Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa kali disebut? Tapi sependengaran saya, ini mudah-mudahan saya yang nggak dengar, punten nggak? Banyak di antara kita yang tidak menyambut dengan sholawat, ini punten nggak? Dari Bapak pengacara, Bapak sekolah menyebut nama Nabi di depan kita. Banyak di antara kita yang tidak menyebut sholawat. Misalkan sebutkan nama Rasulullah Muhammad, dan banyak di antara kita diam. Betul nggak? Yakin boleh Pak? Tadi itu tadi. Dan itu saya ingatkan itu. Kenapa saya ingatkan? Ada satu hadis, satu keterangan dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah Muhammad SAW naik di atas mimbar, kemudian Rasul mengucapkan amin, amin, amin sampai 3 kali. Beliau belum mengucapkan sholawat, belum mengucapkan puji-pujian dan sebagainya. Langsung naik di atas mimbar mengucapkan amin, amin, amin. Dan maka para sahabat itu heran, mengapa Rasul tidak demikian? Biasanya mengucapkan basmalah, mengucapkan salam, puji-pujian. Wah, ini langsung mengucapkan amin. Ditanya, ya Rasulullah, alama amanta, atas hal apa kau mengucapkan amin ya Rasul? Ada doa apa? Kata Rasulullah, lebih jauh diterangkan, salah satu aminnya bahwa malaikat Jibril datang kepadaku, kemudian malaikat Jibril ini berkata, Radima anfu imri'in. Kalau kita terjemahkan, tersungkur hidung seseorang, sungsep, bukan kan? Namun yang namanya sungsep, wajahnya kan sakit pada celaka itu seseorang. Dan kenapa celaka? Kata malaikat Jibril, idza dzukirta indahu falam yusalli alaihi. Ketika namamu disebut di hadapan dia tidak menyambut dengan sholawat. Nah ini pun ya. Ini masalah sepele, masalah kecil, ringan. Namun masalah usaha ini modalnya hanya modal abad, itu enggak. Mungkin Bapak Ibu sampai nanya-nanya saja, bisa kok. Ada orang menyebut nama Rasul di depan kita, Muhammad, maka kita menyambut Sallallahu Alaihi. Boleh dengan istilah yang lain, yang penting sholawat. Allahumma sholli alaihi.
atau Allahumma sholli wa sallim alaihi. Maka yang terpenting ada semacam sambutan kita berselawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang ketiga, saya hanya mengingatkan betul enggak? Daripada saya ajak perang, jihad, ngevlog, terlalu apa? Resiko Pak ya. Ini ada amalan yang ringan, sepele, pahalanya besar. Tapi banyak di antara kita yang kurang perhatian. Maka saya ingatkan, ketika ada yang menyebut nama Nabi di hadapan kita, maka kita menyambut dengan sholawat. Nah, kemudian para ibu, para bapak dan hadirin rahimahullah, ini pengajian yang pertama kali, atau mungkin tepatnya 2 kali. Yang kemarin di Ibu Hajar Afifah bersama. Untuk pengajian di sini yang pertama kali ini, saya akan menyampaikan sesuatu yang ringan saja, yang mudah, tapi belum tentu kita semua mengamalkan. Yang pada intinya saya hanya ingin mengingatkan satu amal ibadah yang ringan, yang insya Allah bisa kita lakukan, yaitu terkait dengan waktu di mana kita mengadakan kajian ini, yaitu waktu duha. Yang saya maksud satu amal ibadah, yaitu sholat sunnah duha. Ini betul kan? Sholat sunnah duha. Ini langsung kita terus terang jujur Pak. Kira-kira dalam 1 bulan pernah nggak kita sholat duha? Sudah. Jadi Anda sudah, ini hanya mengingatkan supaya tambah kuat kita. Terkait dengan sholat duha ini, ada satu hadis dan banyak hadis yang lain. Hanya satu hadis saya sampaikan. Ini hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Yusbihu ala kulli sulamai ahadikum shadaqah," kata Rasul. Setiap hari berpagi-pagi, setiap ruas tulang kita ini ada hak untuk disedekahi, kata Rasul. Setiap ruas tulang. Ini punten guru SMP, guru biologi, ayat dan ayat. Kata. Jumlah ruas tulang kita ada berapa ini, punten kan? Secara biologinya ya 300 sana. Tepatnya itu 360 ruas. Dari atas sampai ujung kaki semuanya ada 360 ruas tulang. Yang setiap ruas, kata Rasul, itu ada hak. Kalau ada hak berarti bagi kita kewajiban. Ada kewajiban bagi kita untuk mengeluarkan sedekah setiap ruasnya itu. Maka ketika Rasul menyampaikan hal ini, para sahabat kalau mereka bertanya, "Ya Rasulullah, man alladhi yuti?" Wahai Rasul, siapa yang akan mampu? Nah, ini penting ya. Itu zaman Rasul, para sahabat yang mereka orang yang amat kuat dan semangat dalam melakukan amal ibadah, dalam melakukan amal-amal kebaikan. Tapi ketika Rasul menyampaikan hal ini, mereka para sahabat sudah bertanya, seakan-akan itu menyanggah. Dari Rasul, kalau dalam sehari itu per hari itu kan, dalam sehari harus bersedekah sebanyak 360 kali. Siapa yang mampu ya Rasul? Itu para sahabat. Dan kita nggak usah berpikir tentang sahabat zaman dahulu, maka kita berpikir pada diri kita sendiri. Kira-kira kalau dalam sehari kita bersedekah sebanyak 360 kali, kira-kira mampu nggak kita? Maka itu mampu beli. Udah nggak usah besar-besar Bu. Sekali sedekah 1000 sajalah. 1000 kan ringan Bu ya? Kan kecil 1000. Sekali sedekah kali 360 sehari. 360.000 sehari. Sama kan kita mampu. Benar Pak ya? Udah nggak usah 1000 lah, 100 umpama. 100 rupiah. Anak TK-nya nggak mau Pak. Dikasih 100 pernah dibuang. Nggak laku. Udah 100 perak aja lah sehari. Sekali sedekah kali
dikali 360 berapa? 36.000. Kira-kira mampu beli? Bikin bekas untuk tempe ya masih bikin. Ya terus terang bapak-bapak ini yang mungkin tinggal ke masjid. Setiap hari Jumat datang ke masjid sholat Jumatan, ada gerobak keliling. Masuk kantong tangan kanan, keluar masih dilihat-lihat kok. Ini warnanya merah, hijau. Kayaknya 1000 aja udah berat itu, seminggu sekali. Loh ini setiap hari kata Rasul 360 kali berat. Maka para sahabat juga bertanya, ya Rasul siapa yang akan mampu kalau sehari 360 kali bersedekah? Nah itu hadis ini. Nah maka untuk hal ini Rasulullah SAW kemudian memberikan satu solusi bahwa yang namanya sedekah, mau tidak mau, kita mampu atau tidak mampu, itu merupakan hak setiap ruas tulang kita. Beri mampu wajib, mampu beri mampu tetap wajib. Hanya kata Rasul bahwa sedekah itu bukan mesti dengan uang. Nah ini bukan. Sedekah itu bukan mesti dengan makanan, walaupun identiknya memang demikian. Kalau kita bicara sedekah, infak, ya dengan uang atau makanan, itu umum, bujubannya demikian. Tapi kata Rasul, kullu tasbihatin sedekah. Setiap ucapan tasbih, bukan apa tasbih? Subhanallah. Satu kali mengucap kalimat tasbih subhanallah, satu sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap ucapan tahmid alhamdulillah satu sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap ucapan tahlil la ilaha illallah satu sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap ucapan takbir Allahu akbar sedekah. Nah, ini memberikan gambaran bahwa sekalipun kita tidak mampu dari sisi finansial untuk melaksanakan kewajiban sedekah, tetap kita wajib bersedekah. Maka kalau tidak ada finansial atau kurang mampu atau memang ada kebutuhan yang lain, sedekahnya bisa dengan kata-kata yang baik. Di antaranya zikir. Subhanallah satu sedekah. Kalau dibaca subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai 100 kali sedekah. Bukan hilang Pak ya? Kalau bisa subhanallahnya kan bener. Subhanallah, panjang-panjangnya subhanallah, subhanallah. Namun di sana, maaf, saya jelasin dulu Pak. Ada yang saking cepatnya subhanallah sampai nggak terdengar subhanallah. Subhanallah, subhanallah, sebelah. Iya, sebelah. Nabi Rasul itu nama orang. Sebelah, do. Dia kan namanya sebelah kan apa Pak? Kau manggil saya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah sambil diresapi. Ini akan bernilai pahala. Satu subhanallah, satu sedekah. Enak beli Pak, Ibu. Enak ya, gampang Bu ya. Tapi kira-kira kita melaksanakan 3. Lupa uang tapi tidak dilaksanakan ya pada baik. Betul nggak? Termasuk kata-kata yang baik yang lain. Umpama contoh misalkan ibu di rumah ada anak yang mungkin sedang lari-lari nabrak gelas pecah. Kira-kira yang diucapkan apa Bu? Malik baik. Bapak-bapak Bu Malik apa Pak? Ya. Harusnya kita ucapkan dengan kata-kata yang baik. Mungkin innalillah karena itu satu musibah. Nggak apa-apa. Dengan kata-kata yang baik, innalillah atau subhanallah atau Allahu akbar, itu lebih bermanfaat. Tapi itu walaupun gampang, nilai pahalanya besar. Di antara kita ini punten lah. Anak lari nendang gelas pecah. Sudah gelasnya masih pecah nggak akan kembali, berarti uang dosa aja. Loh, kan daripada itu kan kita subhanallah, Allahu
sedang lari, nendang gelas pecah, kita subhanallah, lama-lama anak pun akan ikut kok. Ketika ada sesuatu, subhanallah, Allahu Akbar. Tapi kebanyakan kita orang Cirebon malah lain. KIRI. Lama-lama ya di mana-mana namanya anak. Guru kencing berdiri, anak kencing berlari. Itu memberikan contoh. Kalau di rumah ya orang tua yang memberikan contoh. Nah di sekolahan ya kita, bapak, ibu, guru memberikan contoh-contoh yang baik. Dari sisi ucapan, berusaha untuk memberikan satu pendidikan karakter kepada anak, yaitu uswah hasanah. Jadi termasuk contoh ini. Jangan sampai punten kita kepada anak, yuk ngaji, zikir, sholat duha, tapi hanya dulu. Nah ini satu contoh. Mungkin anak-anak sedang lihat, oh bapak ibu sedang ngaji, wah ini bagus nih. Ini satu contoh. Tanpa banyak ngomong ke anak, dengan kita ada kegiatan nyata, itu contoh yang baik. Uswah hasanah. Nah ini kembali kepada hadis tadi bahwa ucapan-ucapan yang baik itu merupakan amal sedekah. Maka setiap pagi Pak, Ibu, subhanallah dan sebagainya. Nanti sore hari subhanallah dan sebagainya. Zikir kepada Allah Taala. Itu termasuk amal sedekah. Dan kemudian kata Rasulullah, ketika menyampaikan hal ini pun sahabat masih bertanya, qalu faman alladzi uti ya Rasul? Siapa yang akan mampu ya Rasul? Ya kalau setiap hari dihitung nanti kalau kurang bagaimana ya Rasulullah? Sudah subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Pengennya sampai 360, tapi kan kadang-kadang kita manusia lupa. Kalau kurang bagaimana ya Rasul? Maka kata Rasul, wa yujza'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Sudah cukup melaksanakan 2 rakaat di waktu duha. 2 rakaat di waktu duha itu sudah mencukupi 360 kali kita sudah kok. So, enak banget. Ringan, jadi agama Islam itu gampang kok. Mudah. Tidak bisa ini, ada solusi yang lain. Sedekah dengan harta, masih mikir-mikir nanti untuk tempe tahu, waduh nanti kurang, biasanya utuh 1 dodongan, ini kan dari separuh. Dipikir-pikir. Mau subhanallah, ya terlalu repot, banyak kesibukan, umpama. Maka disempatkan sholat duha, walaupun hanya 2 rakaat. Sampai ke sekolahan jam 6:30, sebelum ngajar masuk ke musola dulu, sholat duha 2 rakaat. Loh kan kenapa ya? Itu pahalanya, keutamaannya. Yujza'u min dzalik. Sebagai pengganti penyempurna kewajiban sedekah sebanyak 360 kali tersebut. Nah, kalau lebih jauh apa itu sholat duha? Sholat duha itu sholat sunnah yang dilakukan di waktu duha. Apa waktu duha? Para ulama fuqaha menyatakan waktu duha ai ma baina irtifai syamsi ila zawaliha. Waktu duha itu waktu di mana matahari sudah muncul, kemudian sedikit geser sampai zawaliha, sampai matahari tegak kemudian zawal. Zawal itu tergelincir sedikit. Lamun digampangkan pun tegak. Waktu duha itu antara jam 6 pagi sampai jam 11. Namun kita ada yang bertanya, Pak Ustaz, waktu yang terbaik yang bagaimana? Yang terbaik ketika kita sadar dan siap lakukan sudah. Itu yang terbaik. Terkadang ada yang hanya ribut waktu sholat yang terbaik untuk saat lahir, yaitu sepertiga malam terakhir. Itu yang pada isya langsung terawih kurang bagus. Ngomong baik, sampai sholat beli, sepertiga malam beli, ya pada baik, rezeki. Yang terbaik kita sadar, kita siap melakukan di waktu-waktu itu. Dan duha itu jam 6 pagi sudah masuk sampai menjelang zuhur. Kalau kita ambil ya sampai jam 11 lah. Insya Allah ini banyak peluang.
mungkin bapak ibu guru sengaja bisa istirahat ya, atau waktu istirahat sholat 2 rakaat dulu, itu pahalanya besar. Satu di antaranya tadi sebagai pengganti atau penyempurna dari kewajiban yang 360 kali bersedekah. Dan apa ada keutamaan yang lain? Oh ada. Di antaranya bahwa kita melakukan sholat duha itu sebagai alamat syukur ila Allah, sebagai tanda syukur kita kepada Allah di hari ini. Itu dengan sholat duha, bersyukur kepada Allah Taala dengan beribadah kepada Allah. Yang lain apa? Yang lain misalkan dengan kita sholat duha, maka sholat duha ini termasuk sholat sunnah. Kata Rasul, inna awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab oleh Allah, akan dihitung oleh Allah pada hari kiamat kelak dari amal-amal kita terkait dengan hak-hak Allah Ta'ala adalah sholat kita. Itu pertama kali yang akan dihisab, akan diselesaikan oleh Allah terkait dengan hak-hak Allah Ta'ala, itu sholat kita. Kata Allah dalam satu hadisnya, kalau sholat wajibnya sudah sempurna, maka semua amalnya dianggap sempurna. Kita beri Pak. Tapi kata Allah dalam hadis yang lain, siapa yang sholat wajibnya sempurna? Hampir semua kita setelah selesai sholat wajib, itu pahalanya ada yang 1/10, ada yang 1/9, ada yang 1/sekian sampai setengahnya. Itu yang maksimal setengah. Kata Rasul, kalau 1/10 berarti nilai kita berapa Pak? 1/10. Ya paling 10%. 10% kan berarti 10. Nilainya 10. Ada yang 1/9. 1/9 paling kan 11,sekian. Ada yang khusuhan. Nilai sholat wajib kita yang kita lakukan itu 1/5-nya, nilainya 20. Ada yang 1/3-nya, yang maksimal kata Rasul nisbuha nilainya, setengahnya 50 nilai sholat wajib kita. Gak ada yang sempurna Pak. Allahu Akbar. Mungkin ibu ingat, tadi geseknya belum ditutup nih. Oh Allahu Akbar ingat gesek. Kapan mau tutupnya? Ke bapak juga sama, Allahu Akbar masih ingat yang lain. Gak ada yang sempurna kita Pak. Maka dengan sholat sunnah, kata Allah, kalau sholat wajibnya agak sempurna, lihat sholat tatawunya, apakah dia memiliki? Dilihat oleh malaikat, oh ada sholat ini, oh ada sholat duhanya, ada rajin, maka disempurnakan sholat wajibnya yang kurang tadi. Penyempurna dari kekurangan sholat wajibnya. Ini kan punten kan? Itu satu keutamaan. Dalam satu hadis yang lain, keutamaan yang lain disebutkan bahwa sholat sunnah duha ini menunjukkan bahwa kita banyak bersujud kepada Allah. Memang sholat sunnah duha itu minimal 2 rakaat, minimal. Bagaimana kalau lebih? Ya boleh. Ada yang mengatakan maksimalnya 8 rakaat, ada. Ada yang menyebutkan maksimalnya 12 rakaat, ada. Ada yang menyebutkan la hadda, ada dahulu. Tidak ada batasan itu. Sekiannya baik, sudah maka semakin banyak dia sujud, kata Rasul, maka 1 kali sujudan itu rafa'allahu ilal jannah, akan menambah 1 derajat di surga. Oh subhanallah, 1 kali sujudan. Kalau kita 2 rakaat, kita berapa sujud Pak? Berapa sujud itu? 2 rakaat, 4 rakaat, 4 sujud. 2 rakaat kan 4 sujud. Sekali kita sujud kepada Allah, itu akan mengangkat 1 derajat nanti di surga. Itu menunjukkan bahwa memperbanyak sholat sunnah ini akan masuk surga dan akan ditingkatkan derajatnya sebanyak sujud kita. Itu dalam satu hadis. Kan manfaat besar Pak ya. Gak usah banyak-banyak amal besar-besar, amal atau berat-berat. Ini yang sepele-sepele dulu apa enggak? Dalam satu hadis yang lain digambarkan bahwa orang yang dia banyak sujud melakukan sholat sunnah, itu dia menunjukkan akan memiliki banyak asar bekas
memiliki banyak bekas untuk sujud. Nanti di yaumul akhir, ketika ahlu surga sudah dimasukkan surga dan ahlu neraka dimasukkan dalam neraka, masuk semua. Kemudian Allah dengan sifat rahmatnya, kasih sayangnya, memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat penjaga neraka, coba keluarkan hamba-hambaku yang ada di dalam neraka itu, akan aku berikan rahmat mereka itu, yaitu mereka-mereka yang beribadah kepadaku, yang beriman kepadaku. Dan malaikat kan bingung, neraka kan banyak sekali Pak, banyak yang masuk neraka, ini yang mana yang mau dikeluarin? Jawabannya kan begitu. Kemudian malaikat gak kalah akal. Para malaikat itu melihat siapa-siapa mereka yang beribadah kepada Allah. Itu ada tandanya Pak. Tandanya apa? Mereka-mereka yang banyak sujud kepada Allah itu akan bercahaya dahinya. Dahi ini punten. Nih bercahaya, dilihat banyak. Wah itu mencorong dahinya. Wah ini berarti banyak sujud nih. Dahinya sedikit kemerlip. Wah ini sujudnya agak kurang di sengaja. Itu dilihat oleh mereka. Ini mencorongnya bagus, sholat wajibnya bagus, banyak sujud sholat sunahnya, sehingga cahaya darinya itu mencorong. Oh dikeluarin mereka, keluar. Yang darinya mencorong keluar. Kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Allah haramkan yaitu dahi-dahi yang mereka banyak sujud untuk disentuh oleh api neraka. Ada Bu. Ini satu amalan yang ringan. Yang mudah kalau tadi sudah melaksanakan. Yang terpenting bagaimana kita berusaha untuk mendawamkan itu melanggengkan. Sebab Rasul nyatakan ahabul amal, amalan yang paling dicintai inna Allah di sisi Allah itu adwamuha wa in aqal, yang langgeng walaupun sedikit. Ya kalau dikatakan sudah melaksanakan Pak Ustaz ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak langgeng itu juga kurang manfaat Pak. Punten. Ya ada manfaatnya, kurang manfaat. Yang lebih baik maka kita berusaha untuk melanggengkan, untuk istiqomah dengan satu amal ini. Nah terakhir terkait dengan hal ini, bahwa terkait dengan hukum melaksanakan sholat sunnah duha, para ulama memang berbeda pendapat. Ulama-ulama jumhur mereka sepakat sholat sunnah duha ini adalah mustahab mutlaqon. Itu sunnah yang mutlak. Artinya kalau ini sunnah mutlak, berarti sholat duha ini hendaklah dianjurkan untuk dilaksanakan secara rutin setiap hari. Maka kedua, ada yang berpendapat itu adalah yastahabbu fi'luha taratan wa tarkuha ukhra. Boleh dilakukan satu saat dan boleh ditinggalkan di saat yang lain. Itu pendapat yang kedua. Ini oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi sewaktu-waktu sehari sholat duha, kemudian besok tidak, belum besok duha lagi, boleh. Itu pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, dikatakan la tusrahu, kata beliau, sholat sunnah duha itu tidak disyariatkan illa sababin, kecuali ada sebab. Nah ini mangga ingin tahu ibu bapak sebabnya apa? Kalau ada sebab ini kita dianjurkan dengan sangat sholat sunnah duha. Sebabnya dikatakan oleh para ulama itu fawatu qiyamil lail atau fawatu qiyamil fitr. Ketika di malam harinya tidak melakukan sholat tahajud, tidak melakukan sholat witir, maka dianjurkan dengan sangat pagi harinya sholat duha. Maka bapak ibu lamun malamnya beli sholat qiyamul lail, pagi duha. Lamun malamnya sudah qiyamul lail, pagi nggak duha boleh. Tapi kalau duha lagi lebih baik.
Nah, yang jadi masalah malam yang mulai beli, paginya juga beli. Kayak beli mancing surga itu kayaknya. Ya, betul nggak? Maka ini amalan yang sepele, mudah-mudahan jadi perhatian kita semua untuk meningkatkan mutu kualitas sebagai seorang muslim. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan lebih tafsirnya, lebih rincinya, maka kalau nanti ada pertanyaan, kurang dan lebihnya dalam saya menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita hanya berharap mudah-mudahan Allah membimbing kita, menuntut kita untuk dapat melaksanakan amal-amal ibadah kepadanya. Dimulai dari amal ibadah yang praktis ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Fardi Anwar Muhajir dalam memberikan ceramah terakhirnya, yaitu dengan materi sholat duha. Mudah-mudahan kita semua bisa menggunakan. Untuk acara berikutnya, itu acara yang keempat adalah tanya jawab. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu serta hadirin sekalian, untuk acara tanya jawab, kalau boleh dari saya dulu dan bertanya Pak Bandar. di dalam surat Al-Baqarah, kalau tidak salah ayat 4 yang berbunyi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang digaris bawahi adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya bahwa kita adalah disuruh atau diperintahkan untuk menafkahkan atau menginfakkan sebagian hartanya yang Allah berikan kepada kita. Nah, bagaimana yang menjadi persoalan adalah karena kita mengenai sedekah atau sholat duha, yang intinya sholat duha itu adalah sedekah bagi kita semua. Yang saya tanyakan, apakah boleh sedekahnya itu baik bagi orang yang kaya maupun orang yang miskin cukup dengan zikir dan sedekah duha dan sholat duha saja. Kemudian yang kedua mengenai sholat sunnah rawatib. Di dalam sholat sunnah rawatib itu kan ada qobliyah, ada ba'diyah. Kalau tidak salah, hikmah atau manfaat daripada qobliyah adalah untuk melengkapi di mana kita sholat ini belang bentok. Artinya barangkali subuh, sering kawanan itu dilengkapi dengan sholat qobliyah. Sedangkan ba'diyah itu tadi menyampaikan. Apakah betul begitu Pak Ustaz? Itulah yang saya katakan. Kami persilakan kepada Bapak Ustaz. Pertanyaan yang pertama, apakah boleh cukup dengan zikir dan sholat duha saja? Infaknya nggak usah pakai makanan atau uang. Kalau ditanyakan boleh dan tidak, ya boleh Pak, boleh. Hanya nanti kurang sempurna. Kalau cari yang ingin sempurna kan yang semuanya bisa dilaksanakan. Di zaman Rasul ada yang namanya orang-orang kaya, ahli dusun kata Rasul disebutkan. Itu orang-orang kaya. Datang orang miskin kepada Rasul, ya Rasulullah, ini orang kaya baru pahala ya Rasul. Mereka banyak sedekah ini, sementara kami yang miskin nggak bisa ya. Kata Rasul, ya nggak usah irilah. Memang kalian pengen dapat pahala seperti orang kaya itu yang bersedekah, ya pengen tak Rasul? Sudah, kalau pengen setiap habis sholat baca subhanallah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan alhamdulillah 33 kali. Itu pahalanya seperti mereka yang sedekah. Dan kemudian orang miskin habis sholat zikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang kaya lihat, ini ada apa ini? Habis rokok udah diam dan zikir, tanya, ada apa sih tadi?
Oh, kata Rasul kalau habis sholat itu baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Nah, pahalanya seperti orang kaya yang sedekah. Dan akhirnya orang kaya pun ikut zikir. Sudah infak hartanya, sedekah hartanya, ikut zikir. Dan orang miskin kan bilang, ya Rasul, ini orang kaya ikut-ikutan lagi. Akhirnya udah pasrah lah, tawakal pada Allah. Sudah itu memang kelebihan yang Allah berikan kok. Dia sempurna pahalanya dia. Pahala infak sedekah hartanya ada, pahala zikirnya ada. Itu lebih sempurna. Maka kalau ditanyakan boleh atau tidak, ya boleh. Tapi kalau yang lebih sempurna, semuanya dilakukan. Uangnya dilakukan, makanan juga memberikan, kemudian zikirnya iya, sholat sunat duhanya iya, yang lain juga iya. Itu lebih utama. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan, nah itu tadi nama rawatib, tentang rawatib yang menambah tadi, apakah itu benar? Baik itu qabliyah ataupun ba'diyah, kita mengambil dari kaidah aman, kaidah umum bahwa sholat sunat, ba'diyah atau qabliyah semuanya akan melengkapi, akan menyempurnakan dari pahala yang kurang dari sholat wajib. Semuanya melengkapi dan menyempurnakan. Jadi itu bisa dikatakan betul. Mungkin cukup itu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sholat duha, memang kalau ini mendapat rezeki yang banyak itu kan disunahkan untuk sholat duha. Yang saya alami ketika kita tidak sholat duha, yang saya rasakan, saya takut wama yang terkelahi min ayasulayah tasib itu tidak datang pada saya. Allah kan akan memberi rezeki yang datangnya dari arah mana saja sesuai dengan ayat tadi. Apakah ketika saya sholat itu saya punya niat ingin banyak rezeki? Apakah memang seharusnya kita ikhlas saja kepada Allah seperti itu? Jadi ketika sholat duha, ya saya sholat aja, kita tidak mengharapkan rezeki gitu kan. Walaupun dalam doa ayat ketika sholat duha itu kita berdoa itu kan ayat-ayat bacanya jelas seperti kita rezeki datang dari langit turunkan seperti itu ya. Terus saja penjelasannya. Yang kedua, saya pernah ikut pelatihan sholat khusyuk dipimpin oleh Ustadz Amin yang dari Semarang. Amin. Ketika pelatihan sih, ketika pelatihan sih bisa khusyuk Ustadz. Atau karena memang ada instrumentalnya gitu ya, suruh nangis gitu kan. Tapi ketika sholat sendirian di malam hari pun nggak bisa nangis, nggak bisa khusyuk bos. Itu Ustaz, mohon petunjuknya. Memang kalau khusyuk nggak bisa semua orang, tapi minimalnya gitu kan. Seperti itu Ustaz. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bahwa setiap amal ibadah itu tiada lain kita diperintahkan untuk wama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Pada dasarnya ketika berbicara tentang al-ghayah al-uzma, jadi amal itu nanti ada tujuan. Setiap amal perbuatan manusia yang aqilun, artinya orang yang berakal, bukan orang yang gendeng. Bukan majnun. Setiap orang yang berakal, setiap perbuatannya itu ada ghayah, ada tujuan. Maka para ulama merinci tujuan itu ada yang namanya al-ghayah al-uzma, ada tujuan yang paling agung. Nanti ini terkait dengan masalah niat. Maka niat tidak ada lain kecuali ibtighaan mardhatillah, mencari ridha Allah Ta'ala. Itu harus niat dalam rangka niat.
itu semata-mata hanya ingin mencari ridha Allah Ta'ala. Tapi nanti ada al-ghayah marhaliyah. Al-ghayah marhaliyah itu satu tujuan yang sifatnya keduniaan sebagai tahapan-tahapan penyempurnaan duniawi. Dan itu dibolehkan. Misalkan kita belajar, ada apa kok belajar? Pengen pinter, itu namanya al-ghayah marhaliyah. Kalau saya ingin belajar, udah niat ikhlas bela, yang penting datang sekolah mau tidur atau apa yang penting ikhlas, itu nggak bagus. Itu nggak ada goyang marhaliyahnya. Ada semacam bukan dalam bahasa kita apa paling tidak ya? Motivasinya lah. Itu goyang marhaliyah. Itu boleh. Tapi ketika goyah al-marhaliyah itu berada di atas goyah al-uzma, dan nanti syirik dikatakan oleh para ulama, bisa syirik akbar, bisa syirik asghar. Maka yang terpenting bagaimana kita menempatkan goyatul uzma niat tetap istiqomah marhaliyah. Tapi untuk tahapan-tahapan duniawi, nah kita memang dianjurkan. Itu boleh. Maka salat duha diantaranya keutamaannya, nanti ada doanya, ya Allah jika rezeki masih jauh ya dekatkan, jika masih ada di langit ya turunkan, dan sebagainya. Itu boleh. Itu boleh. Itu cukup banyak. Nah, dan ada pun yang kedua terkait dengan khusyuk, ya memang namanya khusyuk susah Pak. Bukannya kita, para sahabat ketika diadakan sayembara oleh Allah oleh Rasul, siapa yang khusyuk akan dapat hadiah. Allahu Akbar. Khusyuk pertama, tapi sekian perjalanan dalam sholat pengen hadiah, enggak khusyuk. Hampir semua para sahabat tidak ada yang khusyuk dalam sholat. Tidak ada. Maka yang terpenting kita berusaha untuk khusyuk, itu yang terpenting. Maka usaha yang khusyuk ini, ketika kita sholat kemudian ada lintasan-lintasan yang tidak khusyuk, segera kembalikan ke khusyuk. Ingat kepada Allah Ta'ala. Maka oleh Dr. Muhammad Saleh Al-Munajjid, seorang dokter, beliau memberikan satu tulisan, sebuah buku kecil dan sebuah lembaran, ada 33 sebab agar kita khusyuk untuk sholat. 33 sebab. Di antaranya yang pertama, ada kesiapan dan mempersiapkan diri untuk sholat. Terkadang kita sholat itu tanpa persiapan, karena sudah kebiasaan. Nah ini agar khusyuk, disiapkan itu sholat. Jauh-jauh sebelumnya disiapkan, dan kita mempersiapkan jiwa dan mempersiapkan fisik. Maka diajarkan kalau kita dalam keadaan panas, nanti nggak bisa khusyuk kalau panas nih. Lebih baik jangan sholat dulu, supaya dingin dulu, nggak apa-apa. Disiapkan. Kalau misalkan ini ngaji nggak khusyuk, kalau sudah ada empal, wah ngajinya udah khusyuk, ini panas dan nunggu sih. Maka lebih baik sebetulnya ngempal dulu, supaya khusyuk. Tapi sudah kandung ngaji dulu ya nanti sudah khusyuk, khusyuknya diempal aja lah, nggak apa-apa. Itu kalau ada yang mengganggu, nah itu dipersiapkan. Nah, ini contohnya terakhir, saya bener kan? Ada dulu semasa saya masih muda di Solo, saya punya murid Pak, satu. Yang murid-muridnya banyak, ini ada satu murid. Ketika saya suruh isi pengajian di kampus UNS, Universitas 11 Maret Solo, itu banyak kan akhwat, gitu, kalau istilahnya akhwat. Itu perempuan. Dan ketika saya nggak bisa datang, ini satu murid saya suruh ganti di Fakultas Pertanian. So gantilah isi di kampus, saya nggak bisa datang. Tapi saya berikan jangan, kalau ada sesuatu yang mengganggu kekhusyukan atau niat ikhlas, singkirkan itu. Jadi singkirkan itu. Dan ketika ngisi pengajian, sebelum ngisi, yang namanya juga akhwat, orang kampus, mahasiswi, kan cakep-cakep ya. Sama saja. Masa mahasiswi, ngaku. Buat-buat kan masih cakep ya. Kita khusus di kampus, ini mengisi ada akhwat yang pakai jilbab
biru. Agak lain sendiri lah ini ya. Agak lain sendiri. Nah, ini Ustaz yang saya utus ini maaf untuk ukti, pakai bahasa Arab. Untuk ukti yang pakai jilbab biru, tolong keluar dari tempat ini. Tapi nggak boleh keluar, nggak boleh pulang, nunggu di depan. Jangan sampai sekali-kali nongol saya melihat. Wah ini yang lain. Jadi nggak kusuk sih. Pak Ustaz gimana nih? Tapi nggak boleh pulang. Dan setelah selesai ngaji, selesai semua, tidak lama dari panitia datang ke saya, Pak Ustaz, ini gimana sih Pak Ustaz? Kemarin Ustaz yang diutus marah-marah. Loh kenapa marah? Ada ukti kita diusir, nggak boleh di dalam, dia suruh di luar, tapi nggak boleh pulang. Masa? Iya Pak Ustaz. Dan nanti saya tulis nggak apa-apa. Saya panggil, kemarin kita utus ke kampus, katanya begini-begini. Iya Ustaz. Ada apa Ustaz? Ada yang ngadu ini, banyak. Saya ingin tahu apa itu alasan. Loh kata Pak Ustaz, kalau ada yang gaduh kusuk, gaduh niat kan disingkir. Itu gak bisa mengisi melihat si dia itu kayak ngadu depan-depan nanti saya tak singkirin aja, gak boleh nongol, gak boleh, saya melihat itu. Dan terus, dia tuh saya singkirkan. Dan tidak ada setelah, saya mintalah, itu namanya siapa, rumahnya mana Pak Ustaz? Oh saya lebih paham. Nah, saya datang lagi. Itu siapa yang disingkir kemarin? Bosip Pulana. Namanya ini. Rumahnya dari satu minggu setelah itu murid saya ngajak Pak Ustaz, tolonglah. Kan Pak Ustaz sudah punya namanya dan alamatnya. Saya pengen diantar ke orang tuanya saya. Purwodadi, Grobogan. Saya antar ke sana. Saya lamar itu. Ini di sana orang tuanya ya terserah orangnya mau. Akhirnya ditelepon dan dia 3 hari lagi suruh pulang, kita datang lagi. Akhirnya mau sih apa ini? 1 bulan nikah. Diundang semuanya. Lah yang lain, wah Pak Ustaz kemarin ngaji, kemarin sekarang dinikahi. Itu alasannya karena makan ini. Ini